merangkap ya, menjadi admin juga, menghandle kelas, membuka dan menutup. Terima kasih Kak. Semoga Allah ganti keikhlasan Kak Ida dengan kesehatan lahir batin, keberkahan rezeki ya, dan kemudahan dalam menghadapi atau melakukan segala aktivitas. Juga terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir, Teh Juju, Kak Ayu, Adek Kinan, Kak Nung, dan teman-teman yang insya Allah masih banyak yang akan menyusul sore hari ini. Bersyukur sekali Allah kasih sehat, Allah kasih kenikmatan dalam berbicara seperti ini ya. Karena kalau sudah sariawan, sakit gigi atau pusing sedikit aja itu kayaknya udah nggak enak rasanya badan ya. Tapi Allah masih kasih kita semua sehat dan kemauan untuk terus belajar, menambah ilmu, menambah wawasan dan insya Allah ya dimanapun teman-teman saat ini berada, insya Allah malaikat-malaikat ya sedang mendoakan kita. Karena malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang sedang belajar ya, yang sedang mengkaji, apalagi yang kita kaji adalah Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan banyak ilmu, hikmah, yang telah sabar menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat ya, hingga akhirnya kita bisa kenal dengan Al-Quran sampai di titik ini, sampai hari ini, sampai detik ini. Kalau Allah tidak pernah ada Al-Quran, kita nggak tahu ya kita akan kenal dengan Allah apa enggak, kita akan bisa melaksanakan sholat apa enggak, kita akan bisa belajar seperti ini atau enggak. Jadi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat punya ilmu itu adalah nikmat yang sebenar-benarnya harus kita syukuri. Dan karena Rasulullah kita semua bisa seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan teman-teman, jadi insya Allah kita akan kembali belajar setelah cukup lama menjeda ya Kak Ida. Ada sekitar sebulan setelah Lebaran kita menjeda dulu karena ada beberapa musibah kemarin ya, orang tua atau ibunda kandung dipanggil ke rahmatullah, kemudian Ananda dari Ustadz Syihab yang juga sering mengisi di kelas Fitar Mengaji juga diuji oleh Allah dengan penyakit dan juga kebelum siapan Ama dalam mengisi materi ya karena harus bikin slide dan sebagainya, di samping harus bekerja dan juga mengajar, dan alhamdulillah kita bisa memulai kembali teman-teman ya. Jadi sebelum kita belajar kita niatkan semua karena Allah, kita niatkan semua langkah atau keinginan kita belajar sore hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kelas sore hari ini juga bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua ya. Baik Kak Ida, Ama izin sharing dulu. Boleh diizinkan? Boleh di disable Kak Ida? Sudah, Ama coba. Oke ya, sebentar. Ini slide yang sudah Ama coba buat teman-teman, semoga bisa dilihat dengan jelas. Dan karena hari ini surah Al-Quraisy, kemungkinan besar yang lebih banyak adalah histori ya. Kenapa disebut dengan Al-Quraisy ya? Kenapa juga surah ini begitu kental dengan nuansa sejarahnya ya? Karena mungkin sebagian besar dari kita ada yang belum tahu kenapa disebut dengan Al-Quraisy ya. Yang kita tahu Quraisy itu kan nama suku, kenapa harus disebut dalam Al-Quran gitu ya? Apa sih nilai moralnya, nilai istimewanya, kandungan dan hikmahnya ya? Kita akan bahas ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita mulai mengkaji surah ini secara pelan-pelan, secara perlahan dan bertahap, ada yang bersedia membacakan surahnya nggak? Silakan. Baik Kak Ayu, Kak Nung, Teh Juju, Adek Kinan, silakan. Ada yang bersedia membacakan ayatnya? Bersedia Ibu. Ya, Juju mau ya? Silakan Ju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul Azim. Boleh sekalian terjemahnya aja, Bu. Oh ya.
karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Dan hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Insya Allah ya. Jadi surah ini dibuka dengan penjabaran tentang Quraisy ya. Jadi Quraisy ini kembali kepada lafaz aslinya ya, Quraisyin ya, atau nama sebuah suku yang memang di sini Allah abadikan ya. Nah, kemudian di ayat kedua Allah sedikit memberikan clue tentang apa sih istimewanya suku Quraisy gitu ya. Dan kenapa mereka harus diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, yang ketiga ya, isinya perintah. Karena Al-Qur'an di sini menggunakan fi'il amr ya. Berupa ajakan, anjuran ya, agar suku Quraisy ini hendaklah mereka betul-betul menyembahnya Allah, bukan menyembah selain itu. Nah, di ayat terakhir ya, ada alasan kenapa Allah menyuruh mereka untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha memiliki Ka'bah. Karena sudah jelas ya bahwa hanya Allah saja yang Maha melindungi semua makhluk hidup di atas muka bumi ini, termasuk suku Quraisy ya, memberi makan mereka, menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa takut ya, dan itu hanya salah satu dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada suku Quraisy. Dan kita akan membuka kajian ini dengan apa sih Quraisy ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu, jadi bisa, ataupun yang sudah tahu, jadi sehingga bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman yang belum tahu ya. Memaknai Quraisy. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan dari sebuah klan yang disebut Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Jadi kebetulan nama akhir saya Hashim karena ayah saya namanya Asy'ari Hashim. Jadi Ina Salama Febriadi Hashim gitu. Dan itu disingkat dengan H. Orang-orang suka bertanya, hanya itu apa? Hanya itu Hashim. Jadi Masya Allah ikut senang juga nih karena ayah menggunakan nama itu gitu ya. Jadi mengingat keluarga besar Rasulullah saja disebut dengan Hashim ya. Nama ini dinisbahkan kepada seorang yang bernama Hashim atau kakek buyutnya Nabi Muhammad ya. Kalau kita tarik lagi ke cabang atas lagi gitu ya. Hashim ini adalah putranya atau anaknya dari Abdul Manaf, seseorang yang sangat dihormati di Mekah. Sementara ayahnya Abdul Manaf yang bernama Qusay ini berasal dari sebuah lembah di Mekah yang paling dekat dengan Ka'bah. Jadi asluhunya Rasulullah itu memang sudah terpuji dari sisi nasab, teman-teman. Ya, nanti kalau kita lihat kenapa Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib, kenapa Abdul Muthalib kakek Rasulullah walaupun bukan Islam tapi sayang sekali dengan Rasulullah saat kecil gitu ya. Itu karena memang Rasulullah sudah memiliki keluarga yang betul-betul terhormat atau luhur, mulia. Sehingga kaum-kaum saat itu tidak ada yang berani mencelakai atau menjahati gitu ya keluarga Rasulullah. Jadi kalau kita mau susun nama lengkapnya Rasulullah secara genealogis gitu ya, ialah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nanti kalau teman-teman nanya, Hashim itu berarti adalah kakek buyut ya. Apakah namanya betul-betul Hashim? Enggak. Jadi Hashim ini adalah nama panggilan. Nanti ada lagi tuh, kalau teman-teman mau baca sirah Nabawiyah secara lengkap, nama Hashim ini ternyata bukan Hashim nama aslinya. Hashim itu nama panggilan. Gitu. Karena orang-orang Arab itu dulu ya, atau mungkin sekarang juga banyak ya, yang memiliki lebih dari satu nama. Lebih dari satu nama ya. Jadi kita nggak apa namanya, tidak heran gitu ya, orang-orang Arab itu senantiasa seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bani Hashim merupakan bagian dari suku Quraisy ya. Nah, jadi Bani Hashim ini adalah salah satu bagian dari suku Quraisy yang sangat banyak. Ya. Tapi bisa dikatakan Bani Hashim lah yang paling terpuji dari sekian banyak suku Quraisy gitu. Ya. Suku Quraisy ini diperkirakan menetap di Mekah sejak pertengahan abad ke-5. Ya. Sumber-sumber tradisional Arab menyatakan asal-usul suku Quraisy bisa dilacak dari seseorang yang bernama Fihr bin Malik yang diperkirakan hidup pada abad ke-3. Qusay adalah keturunan ke-6 dari Fihr ini. Ya, jadi kalau kita lacak semua kakek-kakeknya Rasulullah itu semuanya terpuji, terkenal dan punya peranan untuk untuk memakmurkan Ka'bah ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, Ka'bah itu kan dulu
banyak berhalanya Kak Ina gitu ya. Terus kenapa mereka tetap ingin melindungi Ka'bah? Jadi ada distorsi di sini ya. Mereka tetap mengagungkan Ka'bah, tapi mereka tidak menyembah Allah ya. Mereka menyembah patung-patung sesembahan yang mereka buat gitu. Tapi tetap mereka cinta dengan Ka'bah. Mereka tetap melaksanakan haji kok gitu. Dan inilah mungkin kita merasa aneh ya. Kok bisa sih seperti itu gitu ya. Jadi di sini ya mereka mengagungkan Ka'bah, tapi di sisi lain mereka juga menyembah patung. Gitu. Oleh karena itu mereka sangat cinta dengan Mekah, ya sangat menganggap Mekah ini adalah tanah haram, tanah tempat kelahiran Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, gitu ya, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian hampir semua sumber tradisional Islam dari abad pertengahan sepakat Qusay adalah orang yang menyatukan suku Quraisy yang terpecah belah sepeninggal Fihr tadi. Jadi kenapa kakek-kakeknya ya Rasulullah dihormati ya? Karena memang peranan kakeknya Rasulullah untuk kelangsungan, untuk kemuliaan nasabnya suku Quraisy ini tidak bisa disepelekan peranannya gitu. Ya, Qusay sempat mendamaikan beberapa suku Quraisy yang ribut masalah misalnya masalah kepemilikan harta gitu ya, atau mereka ada yang ribut hanya karena perbedaan pendapat gitu ya. Karena kan kalau di zaman dulu itu kalau masih suku-suku itu kan mereka mengunggulkan satu keturunan dengan keturunan yang lain gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman kaji lagi, bisa teman-teman telusuri dari bukunya F.E. Peters ya dalam Muhammad and the Origins of Islam. Nah, teman-teman ya, kemudian Qusay ya kakek buyutnya Rasulullah ini kemudian menjadi sangat disegani dan mendapat tempat terhormat di kalangan suku Quraisy, apalagi ia punya pengalaman berkelana yang cukup panjang. Nah, ini sekali lagi ya, pengalaman berkelana yang cukup panjang. Jadi orang-orang suku-suku Rasulullah dulu itu dianggap memang punya peranan yang sangat luar biasa ketika mereka sudah berhasil mendatangi wilayah-wilayah yang jauh dari Mekah. Nah, Qusay ini kakeknya Rasulullah hobinya traveling, hobinya berjalan-jalan, berkelana kemanapun gitu ya, sehingga pengetahuannya luas. Ya. Menurut beberapa legenda, Qusay telah melakukan perjalanan ke Suriah dan membawa berhala Lata, Uzza, Manat ya ke Mekah. Di kota itu dia menabalkan Dewa Hubal atau mendewakan Dewa Hubal sebagai sesembahan dan memasang patungnya di Ka'bah. Ya. Mungkin selain Qusay ini punya peranan yang sangat luar biasa untuk menyatukan kaum Quraisy, ya, yang patut kita sayangi adalah dialah yang pertama kali membawa patung-patung itu ke Mekah. Ya, ini sejarah merekam semua ini ya teman-teman ya. Mungkin kita menyayangi ya, kenapa kakeknya Rasulullah justru yang mengawali sesembahan terhadap Ka'bah. Tapi inilah sejarah, inilah realita yang tidak bisa kita hindari teman-teman ya. Dan semoga kita jadi bertambah pengetahuan ya. Oh, ternyata ketika leluhur-leluhurnya Rasulullah ini musyrik ya, justru ada satu keturunan Quraisy yang terpilih menjadi seorang rasul gitu. Dan Allah lah yang maha memilih kan. Allah yang telah memilih Rasulullah untuk membebaskan Mekah dari praktik-praktik kemusyrikan kepada patung. Nah, kemudian sejarahnya apa? Ya, suku Quraisy kemudian berhasil mengambil alih Ka'bah dari tangan suku Khuza'ah. Ya, kalau dulu mungkin Ka'bah ini kan seksis sekali ya, atau strategis lah bahasanya ya. Strategis sekali, sehingga banyak kaum-kaum yang ingin menguasai Ka'bah. Tapi kala itu Ka'bah sedang dikuasai oleh suku Khuza'ah. Saingan beratnya suku Quraisy itu suku Khuza'ah ya. Dan kemudian karena suku Khuza'ah kalah dalam peperangan, akhirnya suku Quraisy berhasil merebut Ka'bah. Ya. Kenapa Ka'bah harus diperebutkan sih? Karena ada tanggung jawab menjaga kunci Ka'bah. Ada tanggung jawab membersihkan Ka'bah setiap tahunnya. Ada tanggung jawab mengganti kain kiswah, kain hitam yang menutup Ka'bah. Ada tanggung jawab untuk membersihkan maqam Ibrahim. Ada kewajiban untuk melindungi Ka'bah dari hal-hal yang akan menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Jadi tanggung jawabnya itu luar biasa. Dan ini sudah ketika Khuza'ah kalah, kaum Quraisy sudah mendapatkan tanggung jawab yang mulia itu.
termasuk memberi makan dan minum para jamaah haji. Ya, jadi Hashim, pekerjaan Hashim ini adalah membuat roti, membuat minuman ya untuk kaum-kaum yang berangkat haji setiap tahunnya. Luar biasa ya. Jadi walaupun memang ada praktik penyembahan berhala di situ, tapi tidak mengurangi tanggung jawab mereka, tanggung jawabnya Hashim untuk tetap melestarikan, untuk tetap melayani tamu-tamu Allah setiap tahunnya. Ya. Dan kemudian Ka'bah ini kan dikenal sebagai rumah suci kan, yang memang sangat dimuliakan, dan orang-orang Quraisy menganggap suku Khuza'ah ini selain kalah peperangan, mereka gagal untuk menjalankan misi sebagai penjaga rumah sucinya Allah. Ya. Dan konon juga orang-orang Quraisy berhasil mengusir para kaum Khuza'ah lewat kampanye yang menggabungkan tipuan dan kekuatan. Ya, kenapa tipuan? Ya karena kalau dulu itu kan kental dengan persaingan ya, teman-teman. Jangankan untuk menjaga rumah Allah yang sangat luar biasa mulia. Untuk satu jabatan pun di sekeliling kita ya, jabatan lingkup kecil ini kadang juga harus menggunakan tipu daya kan. Jadi ya begitulah perjalanannya. Ya. Nah, kemudian setelah kaum Quraisy terpilih menjadi satu suku yang menjaga Ka'bah, disitulah mereka terlihat semakin kuat. Semakin kuat secara barisan, kekompakan gitu ya. Dan juga di saat yang sama Mekah menjadi pusat perdagangan. Ya, Juju, Kak Ayu, Nong ya. Mekah menjadi pusat perdagangan yang dari mana saja gitu ya, dari kota mana saja mereka pasti akan datang ke Mekah, apalagi musim haji. Ya, mereka akan menjajakan baju, oleh-oleh, kurma, air zam-zam, apa aja yang bisa dijual. Kenapa? Karena Mekah ini kan kota yang tandus kan, kering. Mereka tidak seagraris kita di Indonesia. Mereka nggak punya hasil pertanian, tidak punya hasil-hasil bumi lain selain memang berdagang gitu. Jadi hanya itu yang bisa yang bisa menjaga Mekah untuk tetap eksis ya. Jadi mereka menggunakan kemurnian atau kesucian Ka'bah ini untuk berniaga juga setiap tahunnya. Di saat musim haji juga di luar musim haji ya. Nah, daya tarik Ka'bah sebagai pusat ziarah spiritual inilah sebagai tempat haji gitu ya, untuk memajukan perekonomian kota Mekah itu sendiri. Oleh karena itu jangan heran ya, apa sih hobinya Rasulullah atau skill yang dimiliki Rasulullah ya berdagang. Karena paman beliau pedagang, istri beliau adalah saudagar ya, kakek beliau pedagang, semua kakek buyutnya sampai atas itu semua pedagang gitu ya, sehingga kita nggak aneh ketika Armstrong mengutarakan pendapatnya bahwa Ka'bah ini menciptakan suatu iklim yang amat menyenangkan untuk perdagangan, karena apapun yang didagangkan itu pasti laris ya, pasti laku gitu. Apalagi semua orang haji kan pasti membeli oleh-olehnya spesial dari Mekah ya, nggak di Tanah Abang gitu kan, pasti mereka ingin belinya tuh langsung di kota itu sendiri gitu kalau kita melihat dari sisi perniagaan ya. Dan kemudian suku Quraisy juga berhasil menjaga kota Mekah untuk tetap stabil. Para elit Quraisy menjalin kerjasama dan membangun persekutuan dengan beberapa suku Baduy penggembala di sekitar Mekah. Dengan aliansi itu, para saudagar dan peziarah terjamin keamanannya. Paling tidak mereka bisa terbebas dari penyerbuan atau penjarahan yang kerap dilakukan suku-suku Baduy di semenanjung Arab. Ya, jadi selain ada praktik perdagangan yang sangat aktif sekali di Mekah, terutama musim haji ya, orang-orang Quraisy juga bisa menyatukan kekuatan mereka nih untuk melindungi para saudagar dan para peziarah agar tidak diserang suku Baduy. Jadi suku Baduy itu bukan hanya suku Baduy yang ada di Banten ya, tapi suku Baduy ini suku kolot, suku tua yang ada di Arab, itu juga disebut dengan suku Baduy. Ya. Nah, kemudian teman-teman tadi Kak Juju sudah membacakan untuk kita li'ilafi Quraisy ya, ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Nah, kita akan fokus nih ke ayat kedua di mana Allah menyebutkan salah satu kebiasaan kaum Quraisy yang sangat kental, yang sangat menjadi ikon mereka. Ya, Quraisy ini terkenal dengan kebiasaan mereka traveling untuk berdagang. Ya, melakukan perjalanan untuk berdagang.
Ya. Nah, di ayat kedua ini Allah menyebutkan dengan dua musim ya. Ada musim asyita, musim dingin, ya. Dan Allah menyebutkan juga as-saif atau musim panas. Musim dingin dan musim panas. Jadi kebiasaan itu mereka lakukan sebagai tuntutan kebutuhan agar bisa bertahan hidup. Ya. Jadi kalau Indonesia ini negeri agraris yang masih banyak petani, masih banyak pekerja yang bisa kerja di pabrik, masih banyak pekerja yang bisa menggantungkan diri kepada ladang ya atau kebun ya. Tapi kalau di Mekah nggak bisa seperti itu teman-teman. Ya, mereka hanya mengandalkan hidupnya, menggantungkan satu-satunya harapan atau roda perekonomian melalui perniagaan. Jadi Allah menyebutkan asyita dan aswaif. Tapi traveling perdagangannya seperti apa sih? Jadi nggak asal sembarangan berdagang ya teman-teman ya. Ternyata orang-orang Quraisy ini juga punya metode tersendiri dalam melakukan misinya untuk melebarkan sayap perniagaannya. Ya. Jadi kebiasaan dua musim yang Allah sebutkan ini ada sejarahnya. Ya, dan Al-Quran memberikan informasi kepada kita melalui surah Al-Quraisy agar kita tahu bahwa memang nenek moyangnya Rasulullah atau Hashim bin Abdul Muthalib ini senantiasa mengajarkan anak-anaknya untuk berdagang. Ya, jadi beliau pernah berkata kepada anak-anak, dan wahai orang-orang yang memang ada di sekeliling di bawah kekuasaannya gitu ya, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke negeri Yaman yang hangat. Jadi Yaman terkenal dengan negeri yang hangat ya, iklimnya gitu ya. Nah, tapi jika musim panas tiba, ya giliran kalian untuk berniaga ke negeri Syam yang sejuk. Ya, jadi ada tata caranya teman-teman, nggak sembarangan ya. Udah kalian kan menggantungkan diri kepada perniagaan, ya udah silakan keluar Mekah untuk berdagang. Enggak, diatur oleh Hashim sedemikian detail ya. Jika musim dingin, kemana tadi? Ke Yaman. Ya, jika musim panas, ya kaum Quraisy perginya ke Syam. Udah diatur teman-teman, ya oleh Hashim ini. Keputusan ini sangat ditaati oleh penduduk Mekah, bukan hanya ditaati oleh anak-anaknya saja, tapi seluruh kaum yang di bawah kaum Quraisy ini semua taat atas keputusan kakek Hashim ini. Ya, Masya Allah ya. Kenapa mereka patuh dan taat? Ya, karena mereka melihat Hashim adalah sosok yang pribadinya ini cukup menawan ya. Artinya Hashim tidak hanya preach atau tidak hanya memberikan nasihat untuk berniaga, tapi dia sudah memberikan contoh yang nyata. Jadi beliau menyuruh anak-anaknya ya, menyuruh anaknya Abdul Manaf yang lain yaitu Al-Muttalib, Abdul Syam, Naufal, anak-anaknya dia itu untuk berdagang. Bila waktunya musim panas di Mekah, Hashim berangkat ke Syam dan Gaza. Ya, sehingga dia disebut dengan Gaza Hashim. Nah, ini kita sedih ya. Gaza sekarang sedang sangat prihatin kondisinya begitu ya, teman-teman. Jadi Gaza, Syam ini adalah wilayah-wilayah yang memang dulu ini sangat aktif sebagai kota-kota perniagaan. Ya. Al-Muttalib berangkat menuju Yaman pada musim lain. Abdul Syam juga ke Habasyah atau Ethiopia sekarang. Naufal pergi ke Irak. Jadi terbagi-bagi ya, perginya terbagi-bagi dan itu tertib gitu ya. Setiap pergantian musim mereka selalu bergiliran perginya, berniaganya. Ya. Nah, sepulang dari perjalanan itu mereka pulang ke Mekah membawa persediaan makanan. Ya, padahal saat itu makanan sangat sulit didapat. Karena itulah masyarakat Mekah sangat menghormati dan mencintai Hashim dan keluarganya. Jadi keluarganya Rasulullah ini adalah keluarga yang sangat dicintai. Ya, bukan karena mereka mulia dari segi nasab, tapi juga mereka menjadi satu-satunya tulang punggung untuk sukunya. Karena mereka bisa berdagang keluar Mekah, mereka bisa dapat makanan. Ya, sementara mungkin saat itu Mekah sedang paceklik, sedang musim panas yang sangat sangat menyengat ya, sehingga sulit mendapatkan bahan makanan. Tapi Hashim melakukannya ya bersama dengan anak-anaknya. Ya. Kemudian lalu apa korelasi antara ayat 2 menuju ayat 3? Kalau tadi ayat pertama kita sudah membahas tentang apa itu suku Quraisy, kenapa mereka disebut Quraisy ya.
Di ayat 2 kita tahu kenapa Allah menyebut 2 musim tadi, ya. Dan Yaman sebagai Syam adalah 2 kota pilihan untuk berniaga. Nah, di bawah kepemimpinan Hashim inilah ya Mekah berkembang bukan hanya menjadi kota spiritual untuk haji, tapi sebagai kota pusat perdagangan yang sangat makmur, yang sangat seksi, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa Allah menyebutkan Mekah di sini? Karena dari dulu sampai sekarang, ya banyak orang yang ingin menguasai Ka'bah. Ya, kalau kita hitung-hitung berapa pemasukan kota Mekah gitu ya saat musim umroh atau haji ya bahkan gitu ya, itu sangat banyak sekali gitu. Karena memang Allah memakmurkan itu. Allah sudah menjanjikan dalam surah Al-Quraisy ini ya. Pasar-pasar pelan-pelan berdiri gitu ya untuk kafilah-kafilah yang datang dan pergi silih berganti, baik musim dingin, musim panas ya. Dan juga tidak ada suku-suku yang bisa menandingi kemuliaan dari suku Quraisy. Sehingga suku Quraisy tumbuh menjadi masyarakat yang sangat disegani, bukan hanya di Mekah, tapi seluruh negara mungkin takut ya. Mungkin takut dari segi ketika mereka mengganggu ketentraman Ka'bah, mereka berarti mengganggu Tuhan gitu kan. Jadi mungkin ada rasa ketakutan tersendiri itu. Yang kedua, tentu ya Mekah menjadi roda perekonomian yang paling utama karena setiap negara gitu ya mengirim masyarakat Muslim untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya, ya, gitu. Dan hebatnya lagi, sahabat, ya teman-teman semua, kafilah-kafilah dagang suku Quraisy ini selalu merasa aman dan tentram bila melakukan perjalanan niaganya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu atau menyakiti mereka karena mereka adalah tetangga rumah Allah sekaligus sebagai penduduk tanah suci yang dimuliakan. Jadi ada keutamaan, ada keistimewaan tersendiri ya. Kenapa disebut suku Quraisy ya? Dan turunannya sekarang gitu ya. Karena memang Allah sudah menjanjikan akan memuliakan siapapun yang memakmurkan Ka'bah. Terlepas dari tidak semua mungkin suku Quraisy beragama Islam atau menerima Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah, tapi mereka sudah menjaga tanah haram. Ya, mereka sudah menjaga Mekah dari pertumpahan darah. Mereka sudah menjaga Mekah dan melayani tamu-tamu Allah setiap musim haji. Jadi Allah pun menolong kaum-kaum Quraisy agar senantiasa aman setiap kali melakukan perdagangan. Ya, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ya, ini masih panjang loh. Jadi semoga tetap sabar ya, tetap stay di tempat duduk masing-masing gitu ya. Kita bahas lagi berikutnya adalah ayat ketiga dan keempat ya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihatas syita'i was-shaif. Nah, di ayat ketiga teman-teman Allah memberikan penegasan karena Allah sudah memberikan keamanan, karena Allah sudah memberikan rezeki yang banyak untuk suku Quraisy ya. Faliya'budu rabb hadzal bait. Maka kewajibannya apa? Faliya'budu ya. Maka kewajibannya adalah maka sembahlah Allah. Faliya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan yang maha melindungi, yang maha menguasai Ka'bah ini. Jadi kenapa kalimat ini harus dipertegas, teman-teman semua? Ya karena kita tahu ya, kakeknya Rasulullah Kusyai tadilah yang membawa patung-patung kan. Yang membawa patung dan mendirikan Hubal, Lata, Uzza di sekeliling Ka'bah tadi. Dan Allah mengingatkan ya kaum-kaumnya Rasulullah dan seluruh keturunan Rasulullah untuk faliya'budu rabb hadzal bait. Ya. Hadapkan dirimu menuju Ka'bah, tapi bukan kepada patung-patung yang engkau buat. Kenapa? Tapi kepada Allah. Karena kemusyrikan yang ada di kota Mekah ini Allah nggak ridho. Jadi berulang kali Allah ingatkan kepada penduduk Mekah, ya, kepada penduduk Mekah. Faliya'budu rabb hadzal bait alladzi, kenapa harus menyembah Allah? Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah lah yang telah membebaskan masyarakat Quraisy saat itu dari rasa ju', dari rasa lapar. Kenapa? Karena kelaparan saat itu mungkin saat Mekah sedang paceklik ya, sedang panas gitu ya. Kalau mereka tidak mengandalkan perniagaan, mereka akan mati kelaparan. Tapi Allah melindungi kaum Quraisy dan seluruh yang ada di sekeliling Ka'bah itu untuk nggak merasa lapar. Mereka bisa mendapatkan bahan makanan dengan sangat mudah karena mereka bisa berdagang. Ya,
Ya, bukan hanya rasa lapar yang Allah lindungi, tapi juga khauf, ya, min khauf. Tapi juga rasa takut. Rasa takut dari apa? Dari serangan orang-orang yang ingin menguasai Ka'bah, ya, yang ingin menaklukkan Ka'bah. Kalau kita balik ke ayat Al-Fil, ya, itu mungkin ada segerombolan orang-orang dari kaumnya Abrahah gitu kan, ingin menaklukkan Ka'bah kan, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi saat itu kakeknya Rasulullah tidak bisa tidak merasa tidak mampu untuk menjaga Ka'bah, tapi kakek Rasulullah mengucapkan Ka'bah ini adalah rumah Tuhan dan Tuhanku yang akan langsung melindungi Ka'bah. Gitu. Jadi kakeknya Rasulullah saja melepaskan Ka'bah ini kepada Tuhan yang memang menguasai Ka'bah. Gitu. Dan akhirnya apa? Abrahah dan kaumnya tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Dan mungkin sampai akhir zaman teman-teman, siapapun yang akan berniat menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Mekah itu nggak akan bisa. Karena Allah langsung turun tangan. Allah langsung melindungi Ka'bah dan seluruh yang ada di dalamnya. Insya Allah ya. Dan ini juga ya, kenapa Ka'bah begitu dilindungi oleh Allah, ini juga sebagai berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surah Ibrahim ayat 37. Oke, ada yang bersedia membacakan ayatnya? Silakan. Ada yang bersedia membacakan ayatnya? Ustaz Syihab, boleh? Oke, surah Ibrahim ayat 37, Ustaz. Ditembak nih sama Ama nih. Ayo, Ustaz. Ada yang nelpon lagi. Oh, ya nelpon. Ada siapa lagi nih? Ada yang nelpon dulu ya. Oke, Ustaz. Oh, Neng Pia. Neng Pia boleh ikut baca surah Ibrahim ayat 37, Neng? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zaw'in inda baitikal muharram. Inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus salata fa'ah'al af'idatam minan nas. Faj'al af'idatan minan nas. Faj'al af'idatam minan nas. Af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Masya Allah. Kalau kita baca terjemahnya ini, aduh merinding deh. Coba sekalian Neng, terjemahnya Neng. Ini doa Nabi Ibrahim ya teman-teman nih. Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah, yang dihormati agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Masya Allah. Ya, jadi ini doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 37. Terima kasih Neng Pia ya. Sama-sama, Jadi, Teteh. kata Nabi Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku, yaitu Nabi Ismail ya, di lembah yang tidak punya tanam-tanaman, ya, yang kering, yang tandus, yang air aja itu nggak ada dulu. Ketika Nabi Allah Ismail diasingkan oleh Nabi Allah Ibrahim beserta ibunda Hajar, itu Mekah dalam kondisi yang sangat panas. Gak ada air sama sekali, tidak ada bahan makanan, kosong melompong, yang ada hanya pasir. Ya, di situ Nabi Ibrahim sedih, kehilangan, tapi juga tidak kehabisan cara untuk meminta sama Allah. Sehingga beliau langsung berdoa, ya Allah, aku sudah meninggalkan sebagian keturunanku di sana. Jadi Nabi Allah Ismail yang akhirnya nanti akan melahirkan banyak keturunan termasuk Rasulullah. Jadi Rasulullah ini keturunan dari Nabi Allah Ismail. Ya, kalau di Palestina itu ada nanti Nabi Ishak. Nabi Ishak itu nanti keturunannya Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya gitu. Jadi walaupun beda ibu, ini satu bapak. Ya.
Dan mereka semua adalah nabi-nabi Allah, nabi-nabi pilihan Allah. Dan di Mekah sendiri ya kondisi seperti itu saat itu. Dan Nabi Ibrahim menangis saat itu ya karena sangat rindu dengan Ismail yang masih bayi, meninggalkan tanpa bahan makanan, tanpa air ya. Tapi Masya Allah, Allah memberikan sumur Zam-Zam yang sampai detik ini tidak berhenti mengalir untuk seluruh orang-orang yang melaksanakan ibadah di sini. Ya, agar mereka mendirikan sholat. Jadi tujuannya apa? Bukan menyembah berhala yang saat itu memang banyak sekali di sekeliling Ka'bah, tapi untuk mendirikan sholat. Maka ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, cenderung kepada Ka'bah. Mungkin teman-teman yang sudah merasakan ibadah umroh atau haji, sekali itu kayaknya ada rasa rindu pengen balik lagi. Apalagi teman-teman yang belum pernah ya, bismillah semoga kesampaian sehat, ada rezeki bisa ke Mekah gitu ya. Itu kalau udah lihat Ka'bah itu kayak candu. Kita ingin melihat lagi, ingin mencium lagi. Jadi kain itu wangi gitu ya. Kondisi di sana juga Masya Allah bikin merinding lah gitu. Ketika pertama kali first impression saya melihat Ka'bah, saya hanya bisa nangis. Padahal masih jauh, Ka'bah itu masih jauh. Tapi baru menginjakkan kaki ke Masjidil Haram, itu saya nangis. Saya nggak kuat. Dan saat itu kayak belum pantas untuk dekat Ka'bah, saya sholat dulu. Sama mama, saat itu saya sama mama, bisa umroh pertama kali sama mama, dan itu pertama kalinya saya pergi jauh gitu ya. Dan bisa pergi sama mama, kemudian kita sholat berdua, pelukan gitu ya. Nggak sangka Allah panggil kami saat itu, walaupun mungkin dari segi ekonomi saya belum settle, saya belum punya pekerjaan tetap gitu. Tapi Masya Allah, Allah memanggil bukan karena pekerjaan kita apa, tapi Allah memanggil seseorang karena memang ya Allah sudah anggap layak gitu ya untuk pergi ke sana. Jadi teman-teman selipkan doa selalu untuk orang tua kita, untuk kita anak-anak kita agar bisa sempat sehat, ada rezeki mengunjungi Ka'bah. Karena itulah satu kenikmatan yang memang sudah dijamin gitu ya Allah ya. Dan ini juga sesuai dengan doa Nabi Allah Ibrahim agar setiap orang yang pernah ke Mekah atau yang belum pernah sama sekali berikan rasa rindu di dalam hati mereka. Ya, agar mereka senantiasa mau mengunjungi rumahmu. Ini doa Nabi Ibrahim yang tentu Allah dengar ya, bukan doa sembarangan ya. Ya, karena kenapa? Karena disitulah juga Allah memberikan rezeki kepada masyarakat Mekah berupa buah-buahan ya. Ketika masyarakat Mekah saat itu sedang paceklik, sedang kekeringan, tapi Allah tetap memberikan buah-buahan di sana. Bahkan buah-buah kurma ini tumbuh dengan subur ya. Di mana kalau kurma ini ditanam di Indonesia mungkin kurang baik hasilnya, tapi kalau di sana itu jadi baik gitu kan, jadi tumbuh dengan lebat gitu dan bisa menjadi sumber perniagaan juga, bisa dijual lagi ya dan dibeli oleh masyarakat yang pergi haji maupun umroh. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Jadi kalau kita balik lagi dari ayat 1 sampai ayat 4 ya, isinya itu Allah ingin menjelaskan kepada kita betapa kaum Quraisy ini adalah kaum yang sangat kuat dari sisi perniagaan ya. Mereka juga kuat dari nasab ya. Kenapa Rasulullah dihormati, kenapa Rasulullah dilindungi sebagai Rasul Allah, kendati memang dari sisi agama mungkin Rasulullah tidak sama dengan para pamannya saat itu ya. Tapi karena suku Quraisy terkenal dengan suku yang sangat disegani, dihormati, Rasulullah merasa aman. Ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung penutup, teman-teman, ya. Dan demikianlah surat Quraisy memberikan kita semua pemahaman tentang yang pertama, pengabadian nama Quraisy dalam surah ini, sejarah lahirnya, mengapa Allah meluhurkan nasab suku Quraisy ya, hingga sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, kebiasaan mereka berniaga di 2 musim yang terus diwarisi secara turun-temurun sebagai ikhtiar untuk bertahan hidup. Karena kaum Quraisy hanya bisa berdagang, teman-teman. Mereka nggak punya hasil pertanian kayak kita, kayak di Indonesia. Mereka nggak punya hasil perniagaan, nggak punya hasil ladang, nggak punya hasil kebun. Ya, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan diri sebagai seorang pedagang. Maka tidak lain ya, tidak heran bahwa Rasulullah terlahir sebagai seorang peniaga yang sangat ulung. Bahkan istri Rasulullah itu seorang saudagar kaya. Gitu ya. Yang ketiga, maha baik Allah, maha baik Allah, maha baik Allah. Ya, karena senantiasa memberikan penduduk Mekah atau suku Quraisy rasa aman saat berniaga,
karena mereka dihormati seluruh kafilah Arab saat itu ya, sehingga tidak sekalipun kafilah-kafilah suku Quraisy ini mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari kaum lain gitu ya. Tidak pernah terjadi itu teman-teman, karena Allah melindungi mereka ya, karena mereka adalah penjaga rumah Allah ya, penjaga Ka'bah. Yang keempat adalah menjauhkan mereka dari rasa lapar ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah juga melindungi mereka dari rasa takut yang berlebihan yang menjadikan hati sebagian manusia maupun suku Quraisy cenderung merindukan Ka'bah, memuliakan Ka'bah, menghormati Ka'bah. Kendati tidak semua kaum Quraisy menyembah Allah, tapi mereka cinta dengan Ka'bah. Karena mereka yakin bahwa Ka'bah ini adalah salah satu ikon yang punya sisi magis gitu ya. Karena disinilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sejak awal ya, dan sampai saat ini Allah masih melindungi Ka'bah dari segala sesuatu yang bisa merusaknya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah.